Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran matematika. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa mudah dipahami dan bisa bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang persamaan kuadrat dengan indikator pencapaiannya, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Cara pemfaktoran sudah pernah dipelajari pada kelas 9 SMP. Semoga masih bisa diingat kembali. Kemudian bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 dengan syarat A itu tidak boleh atau tidak sama dengan 0. Dengan A, B, dan C merupakan koefisien. A, B, dan C adalah koefisien atau nanti dia akan berisi sebuah angka. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Sekarang kita buktikan dengan cara memasukkan angka 0 pada huruf A-nya, variabel A. AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Kita ganti A-nya sama dengan 0, berarti 0 dikali X pangkat 2 ditambah BX plus C sama dengan 0. Sesuatu yang dikalikan 0 hasilnya selalu 0, berarti dia 0 plus BX plus C sama dengan 0. Berarti kalau 0 sisa BX plus C sama dengan 0. X pangkat 2-nya hilang. Padahal yang namanya persamaan kuadrat berarti harus ada X pangkat 2. Sedangkan di sini hilang X pangkat 2-nya. Maka ini bukan persamaan kuadrat, tapi dia adalah persamaan linear. Kemudian pada persamaan kuadrat ada yang namanya akar-akar persamaan kuadrat. Yaitu apa sih akar-akar ini? Yaitu nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Contoh, ada persamaan kuadrat X pangkat 2 min 7X plus 6 sama dengan 0. Kita cari nilai X yang memenuhi sama dengan 0. Misal, X sama dengan 1. Kita masukkan X-nya 1. 1 pangkat 2 min 7 dikali 1 ditambah 6 sama dengan, apakah sama dengan 0? 1 pangkat 2 itu 1 dikurang min 7 plus 6 sama dengan 1 dikurang 7 min 6. Min 6 tambah 6, 0. Ini 0 berarti dia termasuk dari akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 min 7X plus 6 sama dengan 0. Kemudian kita cari lagi, misalkan X sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 2, X-nya tinggal ganti 2. Min 7 dikali 2 plus 6. 2 pangkat 2, berarti 2 kali 2, 4. Dikurang 7 kali 2, 14 plus 6 sama dengan 4 dikurang 14, min 10. Min 10 tambah 6, utang 10, bayarnya 6. Berarti min 4, bukan sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2, bukan akar-akar persamaan dari yang ini. Kemudian X sama dengan 3. X sama dengan 3. Ganti X-nya jadi 3. Jadi 3 pangkat 2 min 7 kali 3 plus 6 sama dengan 0. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, 9. Min 7 kali 3, 21 plus 6 sama dengan 9 dikurang 20. 9 dikurang 21 itu 12. Min 12 plus 6, utang 12 dibayar 6, berarti min 6, bukan 0. Berarti ini bukan akar-akar persamaan. Nah, kan kalau kita nyari masing-masing gini nih sampai ketemu yang namanya akar-akar persamaan kuadrat itu X pangkat 2, berarti akar-akarnya ada 2, ada X1 dan X2.
2. Yang baru ketemu adalah 1, baru 1 doang. Nah, kalau misalkan nyarinya masing-masing dicoba-coba jadi X sama dengan 4, X sama dengan 5, kan lama ya. Maka ada cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara yang pertama adalah cara memfaktorkan, kedua adalah caranya dengan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Kita masuk pada cara pertama, yaitu memfaktorkan. Ada persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Jika difaktorkan, maka kita harus membuat dua ruang. AX dikali AX. X kali X jadi X pangkat 2. Kemudian di depannya ditambahkan perkalian 1 per A. Nah, gimana caranya? Contoh, ada soal X pangkat 2 min 7X plus 6 sama dengan 0. Yang pertama kita bikin ruang. Dua ruang. Karena di sini A-nya nggak ada, atau kita anggap A-nya itu sama dengan 1. X-nya pangkat 2, berarti perkalian X dengan X. Kemudian kita cari dua angka jika yang dijumlah adalah sama dengan minus 7. Dijumlah hasilnya minus 7, jika dikali, ini kan depannya 1, A kali C, 1 kali 6 berarti 6. Berapa angkanya? Dua angka yang jika dijumlah hasilnya minus 7, jika dikali hasilnya plus 6. Kalian 6, faktor dari 6 bisa 1 kali 6. Kita coba 1 dan 6. 1 dan 6. Kita lihat di sini angkanya kan plus, berarti perkaliannya minus dengan minus. Kenapa minus dengan minus? Karena jika dijumlah minus 1 tambah minus 6 minus 7. Min 1 dikali min 6 sama dengan plus 6. Berarti di sini kita tinggal masukkan X min 1 dan X min 6 sama dengan 0. Sekarang kita cari akar-akarnya. X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1-nya pindah 0, pindah ke kanan berubah tanda, jadi tadinya min berubah tanda jadi plus 1. X sama dengan 1. Atau X min 6 sama dengan 0. X sama dengan 0, min 6 pindah ke kanan jadi plus 6, berarti X sama dengan 6. Ini X1, ini X2. Berarti himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 min 7X plus 6 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah 1 dan 6. Contoh soal yang kedua, ada persamaan kuadrat X pangkat 2 min 4X plus 3 sama dengan 0. Tentukan X1 dan X2. Pertama kita cari jika dijumlah itu hasilnya adalah min 4, kemudian A kali C-nya adalah 1 dikali 3 plus 3. Berapakah angkanya? Berarti perkalian 3. Perkalian 3 itu bisa 1 dan 3. Jika dijumlah hasilnya minus. Berarti kalau kita coba salah satu minus. Minus 1 plus 3, utang 1 bayar 3, berarti sisanya 2, bukan 4. Berarti tambahin lagi minusnya. Minus 1 tambah minus 3. Jadi utang 1 tambah utang lagi 3. Jadi minus 4. Kalau misalkan dikali min 1 dikali min 3 plus 3. Berarti kita bikin kurungan. Karena dia A-nya nggak ada, berarti langsung X dikali X. Kemudian angkanya masukkan min 1 min 3 sama dengan 0.
X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0, min 1 pindah ke kanan jadi plus 1, X sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1, atau X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 0, min 3 pindah ruas jadi plus 3, berarti X sama dengan 0 plus 3 sama dengan 3. Yang ini X1, yang ini X2. Berarti himpunan akar-akar persamaan kuadratnya adalah 1 dan 3. Contoh soal yang ketiga. Persamaan kuadratnya 5x pangkat 2 min x min 4 sama dengan 0. Tentukan X1 dan X2. Dikarenakan A-nya bernilai 5, berarti kita cari dulu angkanya. Jika dijumlah hasilnya min 1, jika perkalian A kali C, 5 kali min 4 hasilnya min 20. Kita cari angka yang menghasilkan min 1 dan min 20. Perkalian yang menghasilkan 20, 4 dikali 5. Jika dijumlah hasilnya min 1, kita tambahkan minus di 4. Minus 4 tambah 5, berarti utang 4 tambah dibayarnya 5. Berarti masih ada sisa 1, plus 1 bukan min 1. Berarti kita ganti minusnya. Minusnya kita ganti di 5. 4 ditambah min 5. Utangnya 5 baru dibayar 4, hasilnya min 1. Kemudian kalau dikali, plus 4 dikali min 5. Plus kali min hasilnya min, 4 kali 5 sama dengan 20. Berarti kita bisa tulis perkaliannya, karena di sini A-nya 5, berarti 5x dikali 5x. Kemudian depannya dikalikan dengan 1 per A, A-nya 5. Masukkan angka yang sudah kita cari, 4 dan min 5. Di sini plus 4, sini minus 5, sama dengan 0. Nah, kemudian 1/5-nya ini kita kalikan dengan salah satu yang di ruang ini. Ini kan ada di depan 1/5-nya, yaudah kalikan aja dengan yang depan. Berarti 1/5 dikali 5. Jadi 5 kali 1, 5/5. 5 bagi 5, 1. Berarti hasilnya X plus, ini 4 dikali 1 per 4 kali 1, 4 per 5. Kemudian yang ini ditulis ulang, 5x min 5 sama dengan 0. Kemudian kita cari x-nya, x plus 4/5 sama dengan 0, berarti x sama dengan 0, 4/5-nya pindah ke kanan, pindah ruas, berubah tanda jadi minus 4/5. Berarti x sama dengan, dia nggak punya apa-apa, tapi utangnya 4/5, berarti hasilnya min 4/5. Atau 5x min 5 sama dengan 0. 5x sama dengan minus 5-nya pindah jadi 0 plus 5. Berarti 5x sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5. Berarti x sama dengan 5. Enggak perkalian. Jadi pindah ruas berubah jadi pembagian 5/5. X sama dengan 5 bagi 5 hasilnya 1. Ini X1, yang ini X2. Berarti himpunan penyelesaian akar-akar persamaan kuadratnya adalah min 4/5 dan 1. Yang ditulis dahulu adalah yang lebih kecil. Selanjutnya contoh yang keempat. 2x pangkat 2 ditambah 7x plus 3 sama dengan 0. Tentukan x1 dan x2. Kita cari dua angka yang jika dijumlah hasilnya adalah plus 7. Jika dikali A kali C-nya hasilnya 2 dikali 3, 6. Berapakah angkanya? Berarti kita cari faktor dari 6. Perkalian yang hasilnya 6 itu 1 kali 6.
Nah, kalau di jumlah 1 tambah 6 hasilnya 7, betul. 1 kali 6 hasilnya 6, benar. Berarti sekarang kita tinggal kita bikin ruangnya, 2 ruang perkalian. Di sini angka A-nya ada 2x, berarti 2x kali 2x. Depannya kita taruh 1 per A, 1 per A, A-nya adalah 2. Kemudian masukkan angka-angka yang udah kita cari, yaitu plus 1 dan plus 6 sama dengan 0. Dan kita kalikan yang depannya, 1 ruang saja yang dikalikan dengan 1 per 2. Karena dia dalam kurung, berarti 1 per 2 ini punya bersama. Jadi 1 per 2 dikali 2x. 2 kali 1, 2. 2 per 2 hasilnya 1. 1x, berarti kita tulis aja x. Plus 1 dikali 1, 1 per 2. Dikali dengan 2x plus 6 sama dengan 0. Berarti akar-akarnya adalah x plus 1 per 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 plus pindah ruas jadi minus 1 per 2. Berarti x sama dengan min 1 per 2. Atau 2x plus 6 sama dengan 0. 2x sama dengan 0 plus 6 pindah ruas ke kanan jadi min 6. Berarti 2x sama dengan min 6. X sama dengan min 6 per 2. X sama dengan min bagi plus min. 6 bagi 2, 3. Maka hasilnya ini adalah x1, yang ini x2. Himpunan penyelesaian akar-akar persamaan kuadratnya adalah yang paling kecil dulu. Min setengah dengan min 3 lebih kecil min 3. Berarti min 3 dan min setengah. Sampai di sini pembahasan tentang persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Semoga dapat dipahami. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, setelah pembelajaran hari ini kita selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.